Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur di tengah pergumulan dan perjuangan iman kami, Engkau terus hadir di dalam hidup kami. Memberi kami hikmat, memberi kami solusi yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman, kebenaran, dan komunitas di mana kami boleh menikmatinya. Kami bersyukur untuk semua pemberian-pemberian-Mu itu. Kami mau belajar lagi dari firman-Mu, kami mau bersama-sama memahaminya, dan berilah kepada kami kuasa, kekuatan oleh Roh-Mu untuk menjadi pelaku firman. Pimpin sertai pemberitaan firman, kuasai hati dan pikiran kami, kiranya Engkau berbicara kepada kami, baik kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Agar kiranya kami sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang ingin kita sama-sama dengar renungkan dari Lukas pasal 15. Tentang anak yang hilang menurut apa yang dituliskan oleh LAI. Saya membacakan untuk kita sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya yang itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, siapakah anak bungsu itu? Saya atau Ibu Bapak juga? Siapakah anak sulung itu? Saya atau Ibu Bapak juga? Silakan Ibu Bapak refleksikan sendiri masing-masing. Tapi kalau kita kaitkan dengan Jefanya 3 ayat 17 dan 18, sangat penting dan paralel berkaitan dengan bagaimana Tuhan memulihkan hubungan dengan umatnya. Kita tahu dan kita menyadari keberdosaan kita masing-masing. Kita tahu dan kita mengerti tindak tanduk kita tiap hari. Entah dalam pikiran, entah dalam perkataan, entah dalam perbuatan. Kita tidak lebih dari anak bungsu ini. Tidak kurang juga seperti anak sulung itu. Kebanyakan kita sepertinya dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, tetapi
hatinya jauh dari Tuhan. Kalau ada lagu mengatakan seorang pemuda atau pemudi, walaupun kita jauh, Dek, tapi kita dekat di hati. Tapi kebanyakan kita sok deket, sok kenal dengan Tuhan, tapi sebenarnya seringkali jauh. Mengapa kita merasa sok dekat? Karena ritual-ritual keagamaan kita telah mengekspos kita seolah-olah secara fenomena kita orang yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki sebuah pengetahuan, pengalaman, intuisi, pengertian yang mendasar. Apalagi kalau tiap hari kita menikmati yang namanya be ready. Tiap minggu kita ibadah. Tiap ada hari-hari di mana kita boleh mengingat karya Kristus, baik itu kelahiran, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan sebagainya. Kita sepertinya dekat dengan Tuhan. Sepertinya kita bisa dikatakan ini adalah warga kerajaan surga. Apalagi kalau kita perhatikan orang-orang lain kok nggak seperti kita. Persoalannya adalah, benarkah kita seperti itu, Ibu Bapak? Jefanya memberikan kepada kita pengertian bahwa memang Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih Israel. Karena sebenarnya yang sulung itu adalah Edom, Esau. Tapi entah bagaimana seorang pendusta, seorang yang mengambil hak kesulungan itu dapat diberikan sebuah privilege untuk menjadi hak sulung. Keturunannya pun bertambah banyak dan bahkan diberikan tanah perjanjian. Mengapa tidak Ismail? Mengapa tidak Esau? Mengapa tidak juga berbagian Lot? Dan sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, begitu banyak nabi diberikan. Begitu banyak firman diajarkan. Bahkan tidak ada satu bangsa pun yang memiliki privilege seperti Israel. Dari tanah Mesir turun, kemudian ke tanah Kanaan. Di antara itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan menerima firman. Begitu banyak Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, pertolongannya di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi justru yang dekat dengan Tuhan malah jauh hatinya dari Tuhan. Kisah para Rasul memberikan gambaran di dalam pasal 7 bahwa sepanjang 40 tahun di padang gurun mereka bukannya memuji menyembah Tuhan Allah, tapi menyembah dewa-dewa. Miris bukan? Tiap hari diajari firman, tiap hari mendengar ritual-ritual keagamaan. Para imam membawa persembahan tiap orang, tiap keluarga kepada Tuhan di bait Allah atau di kemah suci. Tapi justru tiap hari hati mereka memberontak kepada Tuhan. Ini bukan paradoks, tapi kontradiksi. Dan itu terus terjadi. Sampai ke tanah Kanaan sudah diberikan berkat oleh Tuhan, pertolongan oleh Tuhan, sampai mendirikan sebuah kerajaan. Sebuah bangsa yang kecil menjadi bangsa yang besar, menguasai wilayah tanah Kanaan, dan semua kerajaan-kerajaan lain takluk kepada kerajaan Israel, dan Tuhan memberikan begitu banyak berkat. Tetapi kenyataannya, raja-raja, imam-imam, nabi-nabi melawan Tuhan. Maka Jefanya diberikan penglihatan dan pemahaman bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum dan mengadili. Ya, bangsa-bangsa lain yang kafir itu pasti dihukum Tuhan. Tetapi umat Tuhan juga dihukum Tuhan, akhirnya dibuang. Namun tidak berhenti di pembuangan, tidak berhenti di penghukuman. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk kembali. Dan yang kembali hanya kaum remnan, kaum sisa. Tidak semua yang dianggap dan ditempatkan pada posisi sebagai umat Allah adalah kaum remnan. Bungsu dan sulung, sama-sama satu atap, dibesarkan sama bapak yang sama, diberikan fasilitas yang sama. Yang menyadari bahwa dia berdosa dan tidak dekat dengan bapaknya adalah si bungsu. Tetapi si sulung, walaupun dia seatap serumah, ritual-ritual kepercayaan dan ketaatan dia, itu hanya legalitas. Supaya secara fenomena dilihat, wow, acung jempol, bagus sekali. Tetapi kedalaman hati, siapa yang tahu, teruji. Adiknya bertobat, dia benci dan dia iri. Kalau kita mau balik ke dalam hidup kita, bukankah seringkali kita juga begitu? Ngelihat orang bertobat, kita merasa, kok bisa ya dia bertobat? Harusnya dihukum dulu dia. Harusnya dia di penjara dulu. Harusnya dia mengalami dulu kesusahan. Pemulihan Tuhan tidak berdasarkan pada apa yang kita lakukan, tapi pada belas kasihan Tuhan. Apa sih sebenarnya keberhasilan Israel ketika berada di pembuangan? Bukankah mereka juga kawin campur? Bukankah mereka juga ikut-ikutan beribadah kepada orang-orang yang menyembah berhala juga?
Bukankah mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mirip dengan orang-orang Babel? Lalu apa kelebihannya? Tidak ada. Hanya ada karena belas kasihan Tuhan. Sama seperti bungsu itu. Dia menyadari betapa limpahnya Tuhan memberikan banyak berkat kepadanya, tetapi kenyataannya kemerosotan demi kemerosotan demi kemerosotan sampai dia setara dengan hewan pun dia tidak layak. Menakutkan ibu bapak. Nah, kalau Tuhan pulihkan dan diberikan kesadaran, itu anugerah. Jadi sebelum dia berespon, sebelum orang-orang remnant itu berespon, karena Tuhan terlebih dahulu beranugerah. From grace to grace. Nah, ini prinsip penting di dalam pemulihan. Dalam pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, itu karena Tuhan beranugerah, maka kita dimampukan untuk berespon, untuk mengalami dan menikmati grace dari Tuhan. Nah, ibu bapak, apakah sudah mengalami itu? Apakah ibu bapak sudah menikmati pemulihan dari Tuhan? Atau belum? Kalau belum, bertobatlah seperti bungsu ini. Aku tidak layak ya bapak. Aku nggak layak. Kalau saya mau refleksikan dengan diri saya lebih daripada kejahatan si bungsu ini. Jauh dari Tuhan. Dan Tuhan menarik saya. Membawa saya kepada Tuhan. Membawa kepadanya bukan karena usaha saya. Saya juga nggak pernah berencana. Rencana saya itu adalah menjadi ahli hukum. Seperti biasanya orang-orang Batak. Berdebat, mencari kesalahan orang, dan kemudian mengajukan sebuah gugatan. Atau membela yang membayar. Dan sebagainya. Tetapi tidak. Rencana saya adalah mau jadi pengusaha. Ikutin garis daripada ibu saya. Saya coba kerja ini dan kerja itu untuk bisa meniti karir. Tapi tidak. Tuhan tarik saya. Why? Karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Bisa jadi kalau saya di sana sukses, saya kelihatannya menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Ibu bapak, di dalam konstruksi berpikir kita, mana lebih senang? Pilih anak sulung yang bertobat atau pilih anak bungsu yang bertobat? Pilih orang Israel yang mau dipulihkan Tuhan atau pilih orang Israel yang masih tinggal di Yerusalem, belum pernah dibuang tapi dipulihkan Tuhan? Pilih mana ibu bapak? Kalau kita melihat diri kita, kita bisa menemukan bahwa kita sebenarnya umumnya kita ada dalam keluarga Kristen. Umumnya. Berapa banyak kita sudah mengenal Tuhan? Tapi berapa banyak kita sudah mengalami pemulihan? Yang mengherankan adalah ayat ini yang kita baru saja baca dengarkan, kelanjutannya si bungsu itu bagaimana? Apakah euforia, wih keren loh, bapak gua menyambut potong sapi, kalau orang Batak itu potong babi yang besar 100 kilo, dikasih semua bagian keluarga, diundang pesta, manortor di situ, bikin gondang di situ. Wah, senang sekali. Orang bertanya, ada masalah apa? Enggak, sukacita aja. Bagaimana kelanjutannya? Apakah si bungsu kembali seperti si sulung, sombong, angkuh? Aku dapat privilege loh, dapat prioritas dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan dia kembali setelah dia kembali ke rumah bapaknya dengan si sulung? Dengan si sulung. Bagaimana hubungannya kembali? Kalau ibu bapak pernah mengalami kepahitan karena relasi dengan orang tua, relasi dengan kakak, adik, dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan siapapun, setelah ibu bapak dan saya bertobat, percaya kepada Kristus, mengalami pemulihan dari Tuhan, bagaimana kelanjutan hubungan kita dengan Tuhan, dengan mereka? Apakah ketika bertemu, ini yang dulu ini bikin kesel saya, ini balik. Kalau masih seperti itu, maka tidak lebih daripada orang anak sulung. Tidak lebih seperti orang-orang Israel yang remnant kembali kepada dari pembuangan ke Yerusalem, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ezra dan Nehemia diutus Tuhan untuk memulihkan bangsa itu. Tapi faktanya, until now, hanya 5% dari kira-kira 17 juta orang Israel dari bangsa Israel, suku Yehuda, yang mau percaya sama Tuhan. 5%. Kecil sekali. Pertanyaannya, kenapa tidak terjadi pemulihan yang total? Kenapa tidak ada kebangunan rohani di sana? Apa masalahnya? Pertama, biasanya masih mengenang suatu keadaan di mana saya mendapatkan privilege. Puji Tuhan, saya anak Tuhan sekarang. Betapa bahagianya, bukan? Bahagia sekali loh. Panggil Allah, panggilan Bapa, dan saya dekat dengan Tuhan.
Dan akhirnya merasa cuma hanya mengingat apa yang Tuhan berikan, tapi yang kedua biasanya lupa tanggung jawab. Saya yakin anak bungsu tetap bekerja seperti dia bekerja di peternakan babi itu. Dan saya yakin si anak bungsu ini tidak akan mengambil yang tidak haknya. Dan saya percaya dia mulai memikirkan bagaimana membangun relasi dengan kakak sulungnya. Bisa jadi dia bilang gini, sudahlah kak, saya kan sudah pulang. Saya tidak akan ngambil hak kakak. Saya tidak akan menguasai rumah ini. Saya hanya bisa menikmati hidup sampai saat ini dan sampai nanti akhir hidup saya. Sudahlah kak, saya lepas. Di orang Batak, rumah itu diberikan kepada yang bungsu. Tetapi, beranikah kita sebagai orang yang sudah dipulihkan mengatakan, hak ini kuserahkan sama orang lain. Itu saya lakukan. Itu ayah saya lakukan. Bagaimana? Untuk membangun sebuah pemulihan hubungan. Memulihkan hubungan itu bukan hanya membuat luka-luka di hati itu sembuh, tetapi perlu adanya suatu pembaharuan karakter dan cara pandang kita melihat peristiwa apapun di masa lalu, peristiwa apapun di masa kini, dan peristiwa apapun di masa akan datang, bahwa semuanya itu karena belas kasihan Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Si sulung lain ceritanya. Dia protes sama Bapak. Berapa sering kita protes sama Tuhan? Seperti si sulung. Tuhan, aku kan udah berdoa, udah kerja keras. Aku sudah lakukan ini, itu. Kok nggak ada sih benefitnya? Nuntut terus, menggerutu terus. Diam itu bukan berarti si sulung itu sudah kenal bapaknya, enggak. Jangan berpikir Bapak Ibu orang yang diam itu bisa kenal bapaknya, belum tentu. Jangan berpikir juga yang cerewet sudah kenal bapaknya. Jadi jangan dibuat pembalikannya. Yang dekat dengan bapaknya berarti dia sadar betul siapa dirinya, siapa bapaknya, apa yang perlu dilakukannya, dan apa yang perlu dia hargainya. Bapak Ibu selama bekerja di sini, berkarya di sini, posisi ibu bapak di mana? Di sulung atau si bungsu? Pak, saya nggak dua-duanya, saya jadi bapak aja lah. Nggak bisa, bapak kan punya kepunyaan hak otoritas. Mungkin ada bapak ibu yang mau pensiun, mungkin ada yang baru meniti karir. Saya nanti tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, nanti aku harus mengerjakan ini. Sudah dihitung-hitung, lalu dituntut. Harusnya saya begini dong. No. Kalau kita punya perspektif kerajaan Allah, kita punya perspektif tentang betapa anugerah Tuhan lebih daripada cukup. Upaya usaha kita mengerjakan apapun yang terbaik, tetap kalau kita mendapatkan, itu belas kasihan Tuhan. Itu belas kasihan Tuhan. Tidak mungkin karena usaha kita sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang memperhatikan kita, ada orang-orang yang peduli dengan kita, ada orang-orang yang mendoakan kita. Ibu bapak menyadari tidak? Ada orang yang mendoakan kita tiap hari. Tanpa perlu diminta. Kalau biasanya kan kalau kita ada pergumulan baru bilang, nanti doakin saya. Kenapa? Aku kayaknya rasanya lagi sakit nih. Kita minta. Iya, nanti saya doain. Bener gak dia doain? Belum tentu loh Bapak Ibu. Gak percaya ya sudah. Bapak Ibu punya pengalaman sendiri. Ya kan? Saya minta misalnya, tolong doakan saya ya. 2 hari ini Ibu Bapak. Coba saya tanya, apakah Ibu Bapak pasti 2 hari ini akan doakan saya? Kenapa bisa lupa? Karena nggak ingat. Kenapa nggak ingat? Karena nggak dekat. Kenapa nggak dekat? Nggak ada interaksi. Kenapa nggak ada interaksi? Ya bukan friend gua. Nggak ada hubungan dengan saya. Pemulihan hubungan tidak hanya sekedar saya menerima sebuah upaya di mana saya diterima. No. Tapi bagaimana saya juga belajar menerima realitas, bukan menerima idealitas. Wah, idealnya mestinya begini. Kita orang Kristen bukan orang ideologis. Jangan jadikan doktrin, jangan jadikan dogma, jangan jadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran teologi itu sebagai ideologi. Tapi kan jadikan itu life, realitas. Nah, pemulihan hubungan juga masuk ke sana, Ibu Bapak. Bagaimana Jevanya mengatakan nanti akan ada yang memulihkanmu. Dan kamu ketika dipulihkan akan ada sukacita. Dan sukacita itu penuh dan sampai selama-lamanya. Sekarang Ibu Bapak kalau mengerjakan apapun bersukacita tidak? Misalnya si atasan bilang, nanti kerjakan ini ya, kerjakan ini, deadline-nya tanggal sekian. Belum selesai datang lagi yang lain. Ini kerjakan ini ya, kerjakan ini. Kira-kira apa yang
ibu bapak respon. Belum selesai udah disuruh lagi. Belum ada kerjaan ini sudah disuruh itu lagi. Atau ini kesempatan untuk saya mengembangkan diri. Itu sebabnya ketika saya dihubungi oleh siapapun, kalau memang tidak bentrok dengan pelayanan, pasti saya datang, pasti saya ikuti. Saya lepaskan dulu kegiatan saya. Tapi kalau saya lihat ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, akan saya sampaikan. Saya harus kerjakan. Pemulihan itu menerima realitas, bukan membuat sebuah pencapaian-pencapaian ideal yang membuat kita stres. Kenapa banyak orang bekerja stres? Burnout. Burnout itu hasil penelitian disertasi saya, dan banyak mahasiswa yang burnout. Hampir bisa saya katakan 90% burnout. Mengapa bisa begitu? Pertama, memang mereka belum siap mengikuti sistem perkuliahan. Yang kedua, cara dosen mengajar pun belum beradaptasi dengan situasi itu. Yang ketiga adalah zaman yang membuat orang-orang ini, mahasiswa-mahasiswa ini, membuat mereka seperti scroll TikTok, YouTube, IG, Facebook, sebentar ganti. Bagaimana kita menahan mereka dan mendapatkan pemulihan dalam hubungannya di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu perjuangan iman, Ibu Bapak. Saya pun mengalami pemulihan dalam relasi dengan mahasiswa. Puji Tuhan, terus mengalami perkembangan dan terus mengalami introspeksi diri, dan akhirnya kita bisa menemukan clue-nya, di mana saya harus perbaiki, di mana saya harus tinggalkan, di mana saya harus menyesuaikan. Jadi pemulihan melihat realitas dengan kacamata kerajaan Allah. Itu yang ditawarkan oleh Jevanya. Saya akan memulihkan dan memperbaharui kamu dengan kasih, bukan dengan tangan besi, bukan dengan sebuah pemikiran ideologi, tapi dengan cinta kasih. Tidak mudah, Ibu Bapak. Liburan ini seminggu, coba periksa siapa yang pernah menyakiti dan disakiti oleh Ibu Bapak. Datang, ajak pemulihan hubungan. Bukan yang mantan jadi pulih lagi, jangan. Itu nggak benar. Bukan itu. Wah, kata Pak Rudi, pulihkan lagi hubungan yang lama. Jangan. Kalau sudah menikah, sudah punya pacar baru, jangan. Itu maksudnya relasi hati, bukan relasi cinta. Tapi mengerjakannya dengan kasih, Ibu Bapak. Masih ada kesempatan loh. Hidup ini kesempatan. Siapa tahu besok saya meninggal. Saya selalu bilang sama istri saya dan anak-anak saya mau pergi dari rumah. Kalau saya meninggal, saya sudah berikan banyak nomor kepada kalian. Maksudnya nomor rekening Ibu Bapak. Supaya mereka hafal, mereka tahu. Jadi, selagi masih ada kesempatan berbuat baik, lakukan pemulihan. Supaya ada sukacita. Satu ketika, pernah saya pacaran. Mantan pacar ini berpacaran dengan saya hampir 4 tahun. Mau menikah. Apa yang terjadi? Entah karena lihat profil saya yang begitu-begitu aja, melihat orang tua yang seperti itu saja, mungkin dia punya ide, wah pasti tahapannya seperti ini. Begitu masuk ke dalam suatu realita, dia lihat, wah nggak bener ini. Pindah ke lain hati. Belum ada 6 bulan, datang undangan. Ibu Bapak, kira-kira apa yang Ibu Bapak katakan? Kurang ajar ini, kurobek ini, menghina ini, dan sebagainya. Apa yang saya lakukan? Saya berdiam diri. Sebelum dia mendapatkan berkat dari Tuhan, saya datangi keluarga baru itu. Saya bilang, saya mengampuni kalian, saya memberkatimu. Saya datangi orang tuanya yang pernah menjanjikan bahwa dia akan jadi istri saya. Pemulihan itu membuat kita bersukacita. Siapa yang memulai? Tuhan memulihkan kita. Siapa yang bertanggung jawab? Kita memulihkan hubungan dengan orang lain. Menerima kenyataan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan berkat. Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan Ibu Bapak? Pernah menyakiti atau disakiti orang lain? Siapa yang paling banyak disakiti oleh Ibu Bapak dan saya? Tuhan. Itulah Israel. Itulah anak bungsu itu. Dan dia berkata, Bapak, aku berdosa. Akui kalau salah. Jangan pura-pura suci. Jangan jadi orang munafik dan fanatik. Kalau munafik kan begini, mukanya nabi, pikirannya kotor. Mukanya, bagus sekali ya, ada di sini lingkaran warna merah, hijau, kuning gitu ya di sini. Wajahnya, keren banget ya. Tapi dalam hatinya, siapa yang tahu? Jangan jadi fanatik.
Pokoknya, waduh, kalau udah pokoknya, bunganya belum itu ya, masih pokoknya. Hati-hati Ibu Bapak, realistis hidup ini. Pulihkan hubungan dengan Tuhan. Jangan seperti orang Israel. Udah dibuang, dikembalikan, tetap aja nakal. Yang kasihan orang seperti si sulung. Bapaknya bilang, lah lo kan di rumah terus. Kenapa lo nggak bisa adakan pesta? Kan aneh. Betul nggak Ibu Bapak? Kalau saya punya bapak yang begitu, tiap hari saya bikin pesta. Ayo teman-teman kita pesta. Nah dia selama ini dia nggak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Sedih sekali Ibu Bapak. Ibu Bapak menikmati Tuhan nggak dalam hidup Bapak Ibu? Kalau menangis lebih banyak nangis ke siapa? Kok gini ya nasib gua gitu ya? Atau kesel-kesel sama siapa? Pernah nggak berjumpa dengan Tuhan pribadi? Interpersonal relationship with God. Kasihan si sulung kan? Apa-apa nuntut. Tapi dia selama ini lu nggak kasih waktu untuk ketemu denganku. Engkau nggak pernah menikmati. Kambing domba di sana tuh banyak tuh. Potong setiap hari pun nggak habis-habis itu. Sudah baru dipotong, udah keluar lagi 7. Karena anaknya banyak. Kalau kambing domba anaknya banyak. Kalau kita kan cukup 3 saja udah puji Tuhan ya kan. Bahkan ada yang sekarang itu child free. Nggak usah lah punya anak. Kita menikah tapi nggak punya anak. Kenapa susah punya anak? Ini. Nah itu pesan dari anak-anak saya. Pak, aku nggak mau menikah. Kalaupun menikah nggak punya anak. Kenapa? Lihat kayak bapak nih. Susah sekali kehidupannya katanya. Waduh, contoh yang kurang baik ke saya. Saya bilang, susah pun saya tetap bersuka cita, nak. Enggak wajah bapak serius terus. Ya memang begini platnya, nggak ada yang bisa diubah. Ya cetakannya begini. Nanti kalau di langit dan bumi yang baru kita bisa melihat sukacita itu, saya bilang. Ibu bapak, jangan jadi anak sulung. Jadilah anak bungsu yang dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami memulihkan hubungan dengan Engkau. Engkau mengingat kami untuk kami bisa mengingat segala perbuatan-Mu yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk refleksi kalau ada perkataan hamba yang kurang tepat, Engkau lalukan dari hati pikiran kami. Dan kalau firman-Mu ini melekat di hati kami, pengajaran ini memberikan kepada kami insight baru untuk kami mempersiapkan, memperlengkapi diri supaya tidak seperti anak sulung yang kehilangan itu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ya Bapa, berkat-Mu atas kami. Biarlah Engkau pulihkan kami satu persatu, pulihkan keluarga kami, pulihkan kehidupan bangsa kami, supaya sejahtera dari Tuhan tiba kepada kami masing-masing. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.